ancaman hukuman mati. Mensos Juliari Batubara bisa terancam hukuman mati jika KPK menjeratnya dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sayangnya KPK hanya menjerat Mensos Juliari Batubara dengan pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B dan pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya bukan hukuman mati tapi hanya seumur hidup. Hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD dalam menanggapi kasus tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus suap bantuan sosial bagi dampak COVID-19. Menurut Mahfud MD, semua tergantung proses di KPK akan mendakwa tersangka dengan pasal apa. Tapi yang jelas ada perangkat hukumnya untuk menjerat tersangkanya dengan pasal ancaman hukuman mati. Apakah hukuman mati bagi para koruptor? Atau apakah hukuman bagi para koruptor yang semakin banyak kasusnya di Indonesia ini kemudian bisa maksimal? Malam hari ini kami akan kembali mengajak Anda untuk menguak kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, bukan hanya mengenai hukuman apa yang bisa menjadi sebuah kepantasan bagi Menteri Sosial ini, tapi juga kita akan lihat sebenarnya sejauh apa sudah tindakan pencegahan dilakukan oleh KPK untuk bisa mencegah jajaran menteri yang duduk di kabinet ini untuk bisa menyelewengkan kekuasaannya, termasuk juga melakukan korupsi. Ini kita sudah bersama para narasumber yang akan menemani kita dalam diskusi kali ini. Ada Mas Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Boyamin? Sehat, Boleh supaya suaranya lebih jelas. Kita bisa lebih dengarkan cerita dari Mas Boyamin nanti. Dan juga ada Pak Kudri Sitompul bersama kita. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Gimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya Pak Kudri. ini. Guru besar kita Ya. semua. Ya. Baik, selain ada dua narasumber yang menemani kita di sini, kita juga akan dengarkan kembali Bang Deddy Sitorus tentunya dari PDIP. Selamat malam, Bang Deddy. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Wakil Ketua KPK nanti akan bergabung dengan kita, Pak Nurul Gufron. Tapi mungkin ini ada yang spesial kalau rekan-rekan para pemirsa bisa melihat di sini. Di meja ini tidak kosong, ada semacam tas yang dibawa oleh Mas Boyamin Saiman. Ini apa? Temuan apa sebenarnya dari Maki hasil investigasinya di lapangan sejauh ini? Kalau ini barang ini adalah yang awal-awal di pertama pemberian bansos kepada masyarakat. Baik. Dan itu barangnya sekira nilainya kalau saya cek itu sekitar 206 lah kira-kira gitu. 206.000 Jadi ada isinya. Indomie goreng 10 bungkus itu Baik. saya total 25.000, kecap 8.000, saus 7.000, sarden 8 kaleng 64.000, ini 8.000-an, minyak 2 liter 22.000, beras 10 kg 80.000. Ini berasnya masih bagus waktu itu. Dan semuanya kalau saya total itu 206.000. Baik. Baik dari yang katanya 300.000. Kira-kira 300.000. Ya, Oke. terus Baik. yang ini adalah yang terakhir, yang baru November Baik, kemarin. Mas Boyamin, Ini- sambil Mas Boyamin bercerita, kita lihat juga tadi di layar kaca, kita juga tayangkan Ya. foto apa Ya, ya. isi dari bansos ini. Ya, ya, nah, itu ya. dia, Mas Boyamin. Ya, Itu yang betul, itu Mas yang Boyamin, yang Mas betul, Boyamin betul, maksud? betul. Itu Dan yang isi- pertama atau yang terakhir? Yang terakhir, yang terakhir yang bungkusnya ini, Ya, bungkusnya. bungkusnya Oke, ini. ada perbedaan bungkus. Baik. Ya, dan isinya juga berbeda itu. Kalau itu hanya di itu kan ada tadi gambar itu kan roti nisin itu 30.000. Terus Indomelek itu susunya 35.000, sardennya tinggal 2, tadi kan tinggal 2 kaleng. Kalau yang dulu 8 kaleng. Baik. Itu hanya 16.000, minyak 2 liter 22.000, terus beras 10 kg. Ya. Itu tetap saya hargai 6.000 lah, 10 kilogramnya, karena memang barangnya sudah agak buruk, berasnya agak ada hitam-hitamnya. Kalau di pasaran itu 6.000, jadi keseluruhan hanya 163.000. Banyak cerita yang saya dengar, cerita yang masuk mengenai keluhan kualitas dari barang-barang itu. Iya, dan sardennya itu setelah kita buka itu banyak isi airnya, ikannya cuma sedikit. Gitu. Baik. Jadi setelah saya lacak-lacak juga begitu, ini nanti mudah-mudahan juga dilacak, ini dugaan aja dulu ya. Ya. Ada subkontraktor dapat uang 210.000. Terus pemborong 260.000. Jadi ada proses pemotongan 210.000, 260.000 itu per apa? per satu paket ini, satu paket pembagian sembako yang barangnya Harganya ini tidak sampai segitu. Iya justru itu, makanya kalau pemberitaan itu kan 300.000. Betul, 300.000. Dan ada pemborong yang mendapatkan itu, ada yang motong 40.000 tinggal 260.000 yang Betul, dipegang. betul. Artinya kan dipotong ke sana kan Iya. gitu kan, oknum. Terus dia kerjakan lagi kepada subkontraktor
supaya dia untung dikasihlah 210.000. Maka kemudian kalau barang-barangnya ini nggak sampai 200-an gitu, ya wajar itu. Jadi karena sudah ini berjenjang begitu. Pemotongannya bertahap, semua kebagian. Iya, gitu loh. Ini tapi juga ada ya, biar nanti stressingnya masuk ke pasal yang harusnya diterapkan oleh KPK, bukan suap, tapi pasal 2. Karena perbuatan melawan hukumnya begitu, karena ini tadi sudah ada nanti kamu mengerjakan ini loh ya, tapi dari 300 kamu hanya nerima 260, terpotong 40. Terus pemborong utama ini mengerjakan pada subkontraktor, tinggal 210 yang diterima subkontraktor. Nah, kemudian diberikan barang-barang, itu pun supaya dia untung, maka ya ada yang sardennya itu kalau isinya ikannya banyak, kalau biasanya ini tinggal sedikit dan airnya banyak. Dan memang saya lacak, ada tadi baru aja siang tadi gitu, memang ada upaya itu, bahwa kalau dengan harga sekian, nggak bisa, nggak masuk. Ini maka ya kita buatkan yang baru lagi aja, yang aluminium foilnya lebih tipis kalennya, dan juga ikannya diberi sedikit, yang lebih banyak dikasih air. Gitu. Jadi ada penurunan kualitas. Kalau pertama pun saya masih maklum itu 206-an kan gitu kan. Yang itu artinya pada posisi 210, kalau 200 10 atau sampai 260 gitu kan. Mungkin belum sampai ke subkontraktor yang lebih kecil lagi gitu kan. Itu masih dipotong ongkos angkut segala macam, masih mungkin lah untuk distribusi. Tapi ketika di subkontraktor kan 210, maka turunlah menjadi tinggal 180-an tadi kan. Saya jadi terbayang sebenarnya berapa isi sesungguhnya dari tas-tas ini yang akan dibagikan. Menyusut selain volume juga kualitas kan juga dari 8 kaleng jadi tinggal 2 kaleng. Terus ada yang pengurangan lagi jenisnya gitu kan. Beras dari bagus yang harga 8.000-an turun dari 2.000 gitu kan. Itu aja sebenarnya dari perbandingan yang pertama dan yang terakhir aja udah kelihatan. Begitu jauh perbedaannya. Iya, apalagi sebenarnya kalau itu benar bahwa itu juga pertama aja juga kepotong 40.000 gitu, tinggal 260 gitu, ya sudah kepotong lagi kan, itu jauh gitu kan. Jadi inilah yang kenapa saya juga Pak Gudri itu saya teriak-teriak ini ancaman hukuman mati. Jadi jangan dilihat suapnya gitu, suapnya 10.000 dari 300.000, tapi proses kemudian penunjukan rekanan yang ada juga afiliasi dengan pejabatnya. Ini kan perbuatan melawan hukum. Terus kemudian sudah sejak awal ini titip harga. Jadi bukan suap, bukan persen, bukan komisi. Seakan-akan tanda kutip ini titip harga. Gitu. Baik Mas Boyamin, nanti kita akan mendiskusi lebih panjang lagi mengenai ini, termasuk juga mendengarkan pendapat Pak Putri. Tapi kita juga ingin dengarkan tanggapan dari Bang Deddy Sitorus. Semalam saya juga sudah berdialog dengan Bang Deddy. Dari pihak partai kami sempat tanyakan apa reaksinya. Bang Deddy juga bercerita bahwa sebenarnya dari Ibu Megawati sudah memberikan pesan yang luar biasa, pesan yang begitu keras kepada para kadernya untuk bisa menghindari korupsi. Tapi Bang Deddy mungkin juga bisa punya tanggapan mengenai hal ini. Tadi yang dikatakan oleh Mas Boyamin, ada cerita tersebut realita di lapangan. Ada kemungkinan, dugaan kuat bahwa ini semua berjenjang. Mungkin Bang Deddy bisa berikan tanggapan. Bang Deddy, maaf. Bang Deddy bisa mendengar suara saya? Bang Deddy bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya ada kendala. Bang Deddy, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bang Deddy, tapi kami juga sudah kehadiran Pak Nurul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Wakil Ketua KPK, selamat malam Pak Nurul Gufron. Pak Gufron, apakah bisa mendengar suara saya? Dengar Mas, Pak. Baik. Pak Gufron, apakah tadi juga sudah sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin, temuan-temuan di lapangan, adanya penurunan secara kualitas, kuantitas bansos yang dibagikan, dan Mas Boyamin tadi mengatakan ada dugaan ini semua berjenjang, ini semua seperti dapat jatah, ada subkontraktor dan sebagainya, ada dugaan-dugaan mengarah situ. Mungkin Pak Gufron bisa memberikan tanggapan mengenai hal ini. Sudah diulangnya, saya masih kesulitan audio ntar lagi. Baik pemirsa, kita masih akan mencoba memperbaiki hubungan kita dengan Pak Nurul Gufron dan juga tentunya Bang Deddy Sitorus. Tapi mungkin Pak Putri bisa berikan tanggapan mengenai apa yang terjadi, kasus yang begitu miris yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Pertama-tama saya akan mengucapkan salut dan kita harus memberikan acungan jempol 2 jari kepada KPK terhadap
pengungkapan OTT dalam kasus korupsi bansos ini. Karena ini kan sangat luar biasa, karena yang dikorupsi itu adalah dalam bencana, ya. Jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Bung Boyamin bahwa ini bukan pasal 12 tapi pasal 2. Karena kalau pasal penyuapan itu perbuatannya itu tidak ada yang dilanggar, karena semata-mata dia menerima suap dan perbuatan yang pokok perkaranya ini adalah sumber atau inti masalahnya itu tidak dilanggar. Tapi kita walaupun nanti kita bisa buktikan, saya percaya apa yang dikatakan oleh Bung Boyamin ini adalah satu perbuatan yang sudah direncanakan untuk melakukan korupsi, bukan untuk melakukan kena suap. Jadi saya setuju bahwa itu dikenakan pasal 2 ayat 2 dalam korupsi dalam keadaan tertentu, ya, misalnya dalam bencana alam, dan ini kan termasuk bencana nasional. Saya kira ini kalau dilihat dari magnitude jumlahnya ini, saya kira bukan hanya uang yang diinginkan, mungkin kita harus minta KPK untuk membongkar apakah memang itu, jangan dari persentase dari porsi dari Kemsos itu diambil, ya. Kalau misalnya kita lihat perbandingannya itu katakanlah 3% dari 10.000 itu kurang lebih 3% dari jumlah yang ini, kemungkinan jumlah keseluruhannya secara ini mungkin 3% atau lebih. Ini secara ininya. Jadi kita ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan KPK ini hanya menemukan pasal 12, saya kira sih ini hanya untuk pintu masuk melakukan OTT, ya kan, dengan pasal tertentu. Nah, kita harapkan KPK nanti pendalaman apa yang seperti kan dengan kata Boyamin, ya. Dan jangan-jangan ini kita mau lihat alirannya sampai kemana ini, nggak bisa harus berhenti kepada orang hanya ini, karena lihat dari jumlahnya tidak mungkin ini hanya menyangkut 2-3 orang atau pejabat. Jadi kita minta supaya transparan, ya. Jadi ini juga dulu kan ada kekhawatiran, ya, termasuk Bung Boyamin juga, bahwa KPK ini dengan undang-undang ini bisa dilemahkan. Nah, ini jadi tantangan buat KPK, bisa nggak mereka ini mentransparan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini benar adanya atau tidak, itu satu. Kedua, nanti saya kira katakanlah misalnya penuntut umum ya mendakwakan tidak dengan pasal 2 ayat 2, saya kira itu kewenangan hakim nanti bisa mengeksplor ya bahwa ini apa lebih tepat pasal yang mana, dan biasanya KPK itu selalu menggunakan dakwaan itu berlapis, bahkan kumulatif, ya kan. Kita harapkan ini kumulatif, dan ini karena supaya pembelajaran buat kita, karena kita tahu Presiden waktu itu sudah mewanti-wanti, ya jangan sampai ini bantuan ini disalahgunakan gitu. Ini kan sebenarnya sudah perintah ya dari Presiden. Nah, apabila ada pembantunya ya melakukan pembangkangan terhadap belit atau kepolisian dari Presiden, saya kira harus ada ini, karena ini kan kewibawaan Presiden, saya kira, ya kan. Ini citra dari kepada pemerintahan ini juga ada kepada ini. Satu, tapi dari sudut kemanusiaan itu kan tidak manusiawi ini, ya bahwa orang yang lagi kena musibah itu ini gitu loh. Kalau misalnya proyek apa itu kita masih bisa ini, tapi ini adalah bantuan sosial di saat masyarakat membutuhkan. Pak Kudri, nanti kita akan lanjutkan Mas Boyamin, juga kita akan dengarkan tanggapan Pak Nul Gufron juga nanti, dan juga Bang Deddy Sitorus. Tapi kita akan terlebih dahulu melihat kabar terkini. Ini rumah sakit di London Selatan di isi bansos ini secara kuantitas, secara kualitas jauh berkurang dibanding yang pertama dengan yang terakhir. Kemudian tadi juga ada dugaan disampaikan oleh Mas Boyamin bahwa ini sepertinya bagi-bagi fee ini semakin banyak yang menerima, termasuk juga para subkontraktor. Mungkin bisa dijelaskan hingga sejauh ini seperti apa, Pak? Perlu kami sampaikan dan juga mungkin perlu diketahui oleh para narasumber sebelumnya ya, bahwa pintu masuk yang KPK temukan untuk kemudian menangkap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana kita ketahui di Kemensos itu adalah kickback dari para penyedia barang yang merupakan bantuan sosial dari Kemensos. Jadi perlu diketahui bahwa kalau pasal 2 ataupun pasal 3 itu berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Kalau di dalamnya ada proses-proses yang melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang, itu pasal 2 ayat 1 melawan hukum ya. Kalau pasal 3 menyalahgunakan wewenang.
kalau dalam proses penunjukannya itu ada proses yang melawan hukum, bisa dikenakan pasal 2 ayat 1. Kalau dalam keadaan tertentu baru memungkinkan pasal 2 ayat 2 sebagaimana sebelumnya didiskusikan. Sementara yang kami temukan sampai sejauh ini adalah kemudian misalnya saya menunjuk Mas Boyamin, ya. Mas Boyamin kemudian atas penunjukan kepada perusahaannya saya diberi berapa persen, ya, 10-15%. Itu kan kickback. Nah, kecuali nanti kami temukan bahwa ternyata perusahaan yang mendapat mendapat proyek untuk pengadaan barang dan jasanya ini misalnya tidak memenuhi syarat tapi kemudian saya tunjuk, misalnya juga tidak memiliki pengalaman saya tunjuk, itu ada melawan hukumnya. Itu semua sekali lagi sejauh ini kami yang masih temukan pintu masuknya masih adalah kickback atau suap, bahwa seseorang itu saya kasih proyek untuk mengadakan bantuan sosial, maka fee-nya kembali ke saya berapa persen. Nah, itu yang terjadi masih. Nah, tapi itu semua tidak memungkinkan kalau ternyata ada bukti-bukti yang lain bahwa ada melakukan hukum di dalamnya, memungkinkan ke pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 2 ayat 2 kalau memenuhi keadaan tertentu tersebut. Ini Pak Gufron, jadi permasalahannya kalau tadi dikatakan kickback juga bukan, karena dipotong duluan. Kamu mau nggak ngerjakan ini, tapi saya ambil 40.000 misalnya, atau 10.000 yang selama ini sudah dimuat media massa. Tapi itu kan kalau suap itu artinya yang aktif itu adalah si swasta memberikan uang itu sebagai imbalan atau minta. Tapi kalau yang justru minta adalah pejabatnya, itu kan sudah jelas ini perbuatan melawan hukum karena itu adalah pemerasan, Pak Gufron. Jadi rangkaian itu sebenarnya dari proses itu menurut saya lebih bolehlah pintu masuknya pasal-pasal suap dan penerima suap. Tapi saya tetap minta itu dikembangkan untuk pasal 2 atau pasal 3. Jadi di mana ini prosesnya memang by design gitu loh. Jadi bukan karena si swastanya ingin mendapatkan pekerjaan terus menjanjikan sesuatu, tapi justru si pejabatnya kemudian juga ternyata ada satu perusahaan yang miliknya dia atau terafiliasi dengan dia gitu. Jadi ini yang terus kemudian pelaksanaannya karena sudah ada potongan, maka pemborong kemudian juga mengambil untung kan gitu kan, sehingga menurunkan kualitas maupun kuantitas. Itu Pak Gufron. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan pendapat Pak Gufron, nanti Pak Gufron kita akan berikan kesempatan. Kita ingin dengarkan pendapat Bang Deddy Sitorus dulu. Semalam saya juga sudah sempat berbincang-bincang dengan Bang Deddy. Bang Deddy sudah menjelaskan bahwa dari pihak partai, Ketua Umum juga sudah memberikan pesan berkali-kali untuk para kadernya menghindari korupsi. Tapi tadi Bang Deddy mungkin juga sudah dengar bagaimana temuan di lapangan dari Mas Boyamin, Saiman, dan Maki. Silakan berikan tanggapan, Mas. Ya, saya kira pertama-tama kita jangan terlalu suka berasumsi ya. Ini penyakit orang Indonesia ini. Tahu fakta sedikit asumsinya kemana-mana. Pertama begini, tadi pernyataan soal dari pemenang utama lalu ke vendor berikutnya Suklon, itu praktek yang biasa. Karena orang mengadakan ikut satu tender itu kan punya margin. Jadi misalnya palu yang dimenangkan itu 300.000, itu kan ada margin. Kalau harganya katakanlah 206.000, di situ ada apa namanya harga distribusi dan seterusnya. Itu sesuatu yang biasa. Ya, yang penting kan palu anggaran ditetapkan dalam pemenangan lelang harga sekian. Turun ke bawah berkurang sudah pasti, karena itu berjenjang yang tapi dalam batas margin yang ditetapkan oleh pemegang anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, asumsi lagi yang menurut saya misalnya soal kemana-mana ini uang gitu ya. Saya kira kalau kita teliti membaca yang disampaikan oleh KPK berapa jumlah uang yang sudah diterima dan uang yang ditemukan KPK sangat jelas itu. Jadi tidak usahlah berinsinuasi menarik ke sana kemari, karena terus terang tidak hanya masyarakat siapapun, PDI Perjuangan yang paling tersakiti karena kasus ini. Jadi tolong itu janganlah melebar. Mari kita percayakan KPK. Kemarin KPK dituduh, wah ini dilemahkan. Sekarang terbukti partai penguasa, menteri sudah dihajar 2 loh. Sekarang masih mau mengambil KPK. Kenapa nggak percayakan saja kepada KPK? Jangan lagi lah membangun insinuasi dan opini yang menurut saya tanpa fakta hukum yang jelas. Nanti kita lihat pembuktiannya di pengadilan dan seterusnya. Jadi jangan membentuk opini yang menurut saya tanpa fakta yang jelas, gitu loh. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi bahwa korupsi ini persoalan kita bersama, ini kejahatan peradaban.
Kita Baik. sudah lakukan semua upaya yang dimungkinkan. Tapi misalnya gini loh Mbak, misalnya katakanlah partai politik itu ada terminal bis, ya, yang anggotanya ada supir. Ketika supir membawa bis turun di terminal, kita bisa apa? Masa lalu terminalnya yang salah. Baik, Jadi Bang Deddy. upaya untuk menarik-narik ini menjadi sesuatu yang berbau partai. Saya kira itu opini yang kejam. Terima Baik, kasih. baik Bang Deddy. Nanti kita akan lanjutkan. Mungkin yang disampaikan Bang Deddy bisa ditanggapi oleh Mas Boyamin, tapi Ya. nanti termasuk tadi pasal Ya. yang disampaikan oleh Pak Gufron, Pak Kudi juga bisa memberikan tanggapan. Nanti juga apa sanggahan mengenai kickback yang disampaikan oleh Mas Boyamin, Pak Gufron. Saya berikan kesempatan, tapi kita akan jeda sejenak. Kami akan segera kembali saat lagi. Penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Anda kembali menyaksikan perbincangan kami, pemirsa. Sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak Nurul Gufron untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Boyamin, karena ini menjadi hal yang begitu penting. Esensinya, kickback bukan penggunaan pasalnya, juga pasal berapa yang bisa menjerat. Ini mungkin Pak Kudri bisa berikan tambahan. Iya, itu tadi saya katakan ini kan pasal 12 hanya pintu masuk. Baik. Nanti dalam pemeriksaan itu harus dikembangkan intention penunjukan itu apa, prosedur-prosedurnya apa, bagaimana, ya kan? Nah, jadi saya kira kita juga terlalu dini kalau menyatakan ini pasal-pasal tertentu. Tapi saya setuju itu pasal hanya membuka jalan untuk menangkap itu adalah OTT-nya itu adalah karena suap. Tapi apa betul suapnya itu di belakangnya itu tidak ada melawan hukum? Tadi dikatakan bahwa misalnya penunjukan apa namanya pemenang tendernya itu apa sesuai dengan ini gitu kan, sesuai dengan prosedur atau bagaimana gitu kan. Nah, kalau misalnya diketemukan bahwa sebenarnya sudah ada pembicaraan atau kira-kira nanti pemenangnya itu kan sebenarnya udah intentionnya gitu loh. Ya, jadi saya kira sih nggak apa-apa kita sekarang menyatakan bahwa itu kita bilang suap, tapi itu kan baru awal dari kita mengharapkan, tadi saya katakan diharapkan supaya KPK itu melakukan pendalaman, pengembangan pasal ini, bukan pertama mengenai materi dan pelaku-pelakunya apa stop sampai di sini atau ini kan dalam saya katakan jumlahnya itu besar gitu. Ya saya katakan. Dan biasanya kan penuntut umum dari KPK itu akan memuat tuntutan yang paling berat. Kita nggak bisa tiba-tiba kalau misalnya Oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Baik, pemirsa, langsung saja kita berikan kesempatan kali ini untuk bisa Mas Boyamin memberikan tanggapan apa disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi. Jangan asal asumsi begitu, Mas Boyamin. Ya, setahu saya itu melakukan kegiatan pengabdian kepada negara yang tidak dibayar siapapun, itu berusaha dengan fakta, dengan bukti. Kasus Joko Chandra lah, kasus Benur kemarin saya sejak Mei teriak-teriak ada monopoli di situ, dan juga kemudian ini tadi juga ada bukti saya tunjukkan bagaimana harga yang terbentuk di lapangan kan gitu kan. Jadi ini salah satu saya tidak berdasarkan intuisi atau berdasarkan hal-hal yang tidak logis lah kira-kira kan gitu. Saya bantah itu. Kedua, saya mencintai KPK dengan segala cinta yang ada. Jadi justru kalau pacar saya atau istri saya itu berbuat salah, pasti saya cewek, bukan saya diamkan. Dan KPK sejak awal bagaimana saya lapor Dewan Pengawas itu terkait dengan helikopter, terkait dengan gagalnya OTT di UNC segala macam, dan dibawa sih ke Dewan Pengawas. Dan mudah-mudahan itu bentuk cinta saya, dan waktu itu saya juga ngomong ke Pak Firly di depan Dewan Pengawas, ini cinta saya kepada Pak Firly, justru saya harus mencubit kalau Pak Firly salah. Dan ini mudah-mudahan ini bangkitnya KPK, karena salah satu meskipun 0,001% itu cubitan saya juga gitu. Berkaitan dengan pengadaan. Tadi misalnya subkontraktor boleh, itu betul, saya juga paham itu. Tapi BPK mengatakan keuntungan maksimal 20%. Jadi dari 300 dipotong 20% kan 60 juta.
60.000 kan 60. Jadi maksimal yang boleh dianggap keuntungan itu ya 60.000. Artinya barang yang harus diberikan pada masyarakat senilai 240.000 kan gitu kan, bukan di bawah 200 gitu loh. Jadi itu yang saya harus buktikan pada Pak Dedi bahwa saya menyampaikan apa yang mestinya saya sampaikan itu adalah fakta, bukti dan bukan intuisi ya. Baik, terakhir kita berikan kesempatan Bang Dedi, silakan Bang Dedi Sitorus. Ya, saya kira saya ingin mengatakan bahwa kita biarkan KPK bekerja. Jadi perjuangan komit untuk mengungkap kasus ini sedalam-dalamnya. Karena kami percaya bahwa banyak pihak yang pasti juga bermain di dalam persoalan ini, ya, baik itu dari birokrasi maupun pengusaha maupun yang lain. Baik. Ini menurut saya hanya salah satu ini, tapi yang paling penting menurut saya adalah kita belajar dari keadaan ini. Kita belajar bagaimana memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Kita belajar bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin politik, terutama menteri kepala daerah, supaya berbiaya murah. Jadi saya mau sampaikan bahwa pengalaman negara-negara di dunia ini yang hampir zero corruption itu adalah negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Bukan saya menolak hukuman mati, terserah undang-undangnya. Tetapi kalau kita belajar dari situ, bukan itu yang menjadi jaminan bahwa tidak akan ada korupsi di masa yang akan datang. Pak Dedi mau kan dihukum berat, paling tidak seumur hidup, itu setuju kan? Kalau setuju, masih. Karena saya pentingnya adalah bagaimana judicialnya. Baik, Bang Dedi. Masih ada waktu mungkin untuk argumen singkat saja. Pak Kudri. Kalau kita bicara di sini memang itu hanya asumsi dan insinuasi, tapi nanti kan di pengadilan itu akan menjadi kebenaran material. Baik. Ya kan? Kita nanti akan lihat kebenaran material itu ada di pengadilan dan saya mau ingatkan di sini bahwa Mahkamah Agung itu sudah mengeluarkan wanti-wanti melalui Perma nomor 1 tahun 2020 bahwa ini bisa diancam memang hukuman mati. Jadi ini betul-betul ada pegangan buat hakim untuk memutuskan dan tidak ragu-ragu mencari ancaman maksimum. Karena ini saya katakan lagi adalah korupsi yang extraordinary. Korupsinya itu ada extraordinary, sekarang extraordinary. Jadi double extraordinary gitu. Baik Pak Kudri. Terakhir Pak Gufron mungkin bisa singkat berikan tanggapan juga sekaligus penutup. Terima kasih kepada semuanya, termasuk masyarakat. Silakan masyarakat mencermati dan juga melihat dan juga mengkritik terhadap kinerja KPK. KPK akan bekerja seserius mungkin, karena nanti pertarungannya di persidangan itu bukan spekulasi, bukan coba-coba. Karena itu sekali lagi kami harus firm pada alat-alat bukti yang ada. Oleh karena itu sekali lagi dukung kami. Kalau memang ada bukti-bukti baru, silahkan masyarakat juga memberikan kontribusi pembuktian terhadap asumsi-asumsi tadi. Baik. Demikian yang kami harapkan. Terima kasih. Pak Gufron, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk bisa tergabung dengan diskusi ini. Bang Dedi Sitorus juga terima kasih Bang, sudah 2 hari menerima kami tentunya, sudah memberikan tanggapannya. Pak Kudri terima kasih untuk pandangan hukumnya. Mas Boyamin juga sudah terima kasih memberikan apa yang temuan di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini mengajak Anda melihat ini vaksin Sinovac